Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya berbagi ya, bagaimana cara untuk melaporkan SPT masa PPN kurang bayar ya, bagi PKP atau wajib pajak yang penyerahannya faktur pajaknya digulung ya, jadi tidak mengeluarkan faktur pajak ya. Biasanya SPT ini digunakan oleh pedagang eceran ya, seperti pedagang emas, pedagang pakaian di pasar, kemudian pedagang toko bangunan, minimarket seperti itu. Jadi penyerahan-penyerahan yang langsung ke konsumen akhir ya. Jadi untuk pertama kali setelah kita login di portal Kortek, kita langsung ke menu SPT. Setelah itu kita klik menu SPT, kemudian berikutnya kita buat konsep SPT ya. Di portal Kortek ini untuk SPT masa PPN ya, setiap bulannya nanti sudah akan tergenerate suatu konsep SPT ya, tinggal kita mengedit atau mengisi data atau memperbaiki data yang real ya, sesuai dengan data penjualan kita ya. Jadi setelah kita buat konsep, langsung kita klik SPT masa PPN ini, misalnya yang Januari ya, kita klik edit. Nah ini ya, SPT masa PPN berhasil disimpan. Kemudian untuk penyerahan faktur pajak digulung ya, atau penyerahan yang tidak mengeluarkan faktur pajak, itu kita tidak bisa mengisi datanya ini seperti di kolom A5 ini ya. Kita tidak bisa mengisi angka di kotak-kotak ini dengan angka ketik manual ya. Jadi kita harus mengimpor ya. Jadi untuk mengimpor atau membuat skema impornya itu yang berbentuk file ekstensi XML itu bisa kita dapatkan di portal DJP ya. Jadi di sini di portal Pajak Go ID ya. Jadi nanti kita bisa mencarinya di sini ya, template XML dan converter Excel ke XML. Jadi nanti kita download templatenya di sini. Nah ini, jadi ada beberapa macam template XML ya, sehubungan dengan SPT, faktur seperti itu. Jadi nanti kita klik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk yang SPT masa PPN, kita cari yang SPT masa PPN, kemudian kita download yang ini, yang retail yang digulung. Jadi untuk penyerahan yang faktur pajaknya digulung atau tidak mengeluarkan faktur pajak, kita klik ini download. Setelah kita download, kita buka filenya. Nah, jadi isiannya nanti akan seperti ini ya, templatenya seperti ini. Jadi yang pertama itu nama NPWP, badan usaha atau perusahaan yang melakukan penyerahan, kemudian masa pajak ya. Masa pajaknya misalnya kita isi Januari, kemudian tahun pajaknya 2025. Kemudian untuk faktur pajak digulung ini, kita dapat mengisi baris pertama ini hanya satu baris saja ya, tidak perlu mendetailkan identitas pembeli ya, karena itu sangat merepotkan untuk bagi pedagang eceran atau penyerahan yang langsung konsumen akhir. Kita tidak mungkin akan mendata wajib pajak yang bertransaksi dengan kita ya, atau orang-orang yang bertransaksi dengan kita ya. Kemudian yang pertama ini transaksi kode, itu kita isi sesuai dengan jenis barang atau jasa yang kita serahkan. Dan misalnya yang barang yang diserahkan itu dikenakan PPN ya, kita pilih yang kodenya normal. Kemudian untuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, kita isi 07. Kemudian untuk yang penyerahan dibebaskan itu kita isi 08. Kemudian untuk penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, kita masukkan ini novet ya, bukan objek PPN. Kemudian untuk buyer atau pembeli itu kita isi strip saja. Kemudian untuk jenisnya ini, opsinya itu NPWP atau NIK, kita pilih yang NIK saja. Kemudian untuk identitas pembeli kita isi kode angka 0 16 digit ya. Kemudian ini untuk
jenis barang kita isikan kode A atau B. Untuk A atau B ini, untuk A itu untuk barang, B untuk jasa ya. Jadi nanti kita bisa lihat di referensi ini, nah ini. Jadi nanti di file XML ini sudah ada penjelasan tata cara pengisiannya, terus kemudian kode transaksi, nanti untuk normal lampiran berapa, untuk 7 lampiran berapa, seperti itu. Kemudian ini ya kodenya untuk pembeli itu pakai NPWP atau pakai NIK. Kemudian selanjutnya untuk nomor seri barang ya, kita isi misalnya angka 0 12 digit atau angka 1 12 digit ya. Kemudian untuk format tanggal nanti munculnya akan seperti ini ya, tahun, bulan, kemudian tanggal. Cara mengisinya kita ketik misalnya 31/01/2025. Kemudian nanti transaksinya ya, nilai penyerahannya misalnya 150 juta. Kemudian dasar pengenaan pajaknya ya, nanti kita sesuaikan dengan peraturan yang baru ya, bahwa untuk penyerahan barang dan jasa selain mewah itu nanti 11/12 kali nilai penyerahan. Kemudian nanti PPN nya 12% kali dasar pengenaan pajak nilai lain. Kemudian untuk PPN BM kita kosongi. Kemudian untuk informasi kita sesuaikan ya dengan nama barang. Kalau tidak diisi ya kita kasih keterangan oke saja. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk melaporkan PPN ya, yang atas perdagangan emas. Jadi perdagangan emas seperti di toko-toko, di pasar, kemudian orang-orang yang melakukan penjualan emas langsung ke pembeli langsung ya. Jadi untuk toko emas itu kan untuk PPN-nya juga menggunakan nilai tertentu ya, atau DPP lain. Jadi pada PMK tahun 2023 ya, bahwa dasar pengenaan pajak untuk penyerahan digunggung atas penyerahan emas langsung konsumen akhir itu 15% kali harga jual ya. Ini untuk tahun 2024 ya, ke bawah. Kemudian untuk tahun 2025 itu ada penyesuaian tentang dasar pengenaan pajak atas penyerahan emas. Jadi yang dulu di PMK 48 tahun 2023 itu bahwa DPP penyerahan emas itu 15%. Namun dengan adanya kenaikan PPN tahun 2025 itu terbit PMK nomor 11 tahun 2025, yaitu tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tentu PPN ya. Jadi untuk PPN selain barang mewah itu juga ada penyesuaian agar tidak dikenakan nanti 12%. Maksudnya PPN-nya tidak 12% kali harga jual ya. Jadi untuk nilai penyesuaiannya yaitu di sini sebutkan bahwa untuk besaran tertentu pajak pertama nilai PMK 48 itu juga disesuaikan ya. Jadi DPP-nya itu 11/12 ya. Jadi DPP PPN-nya itu 11/12. Kemudian untuk mencari DPP-nya tahun 2025 itu seperti apa untuk pedagang emas? Yang pertama, kita cari dulu DPP emas sesuai dengan PMK yang lama ya, yang PMK 48 2023 itu kan 15% kali harga jual. Kemudian untuk DPP lain tahun 2025 itu kan 11/12 kali nilai DPP lain yang ini tahun 2024 ini. Kemudian PPN-nya untuk tarif PPN tetap 12%, tapi dikalikan dengan nilai DPP lain, jadi tetap sama ya. Ini secara akhir nilainya 1,65
seperti itu. Ini untuk cara perhitungannya. Kemudian untuk cara ekspor XML-nya, setelah kita mengisi ini NPWP, masa pajak, kemudian tahun pajak, dan pengisian ini seperti ini. Kemudian kita tarik data stringnya ini ya. Jadi kita untuk garis biru di bawah kecil ini kita tarik ke atas. Setelah terisi kita ekspor. Kita kasih nama file ya, misalnya ppm01 2025. Kemudian setelah kita ekspor, kita kembali ke SPT ya, SPT. Nah, untuk mengimpornya kita pilih yang nomor A ini ya, A5. Jadi kita ini unggah file di sini. Jadi misalnya sebelumnya ini data ini salah ya, untuk menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya kita klik ini ya, file yang diunggah ini kita klik, kemudian kita hapus. Nanti angkanya yang 65 juta ini akan hilang. Nah, ini hapus ya. Kemudian untuk mengimpornya kembali kita klik unggah file, kemudian pilih add to existing data ya, untuk menambah data. Kemudian untuk yang bawahnya itu untuk mereplace data baru, kita klik yang add to existing data. Nanti kita cari filenya, kita buka filenya di mana kita tadi menyimpan di folder apa gitu, seperti itu. Ini ya, kita buka. Nah, ini data sudah berhasil masuk ya. Setelah itu kita ke bawah, paling bawah, nanti kita klik yang bayar dan lapor. Jadi kita untuk melaporkan SPT ini kita klik menu bayar dan lapor. Nanti otomatis akan keluar billing otomatis dan sesuai dengan kurang bayarnya. Kita klik bayar dan lapor. Sebelumnya kita klik ini ya, selalu centang pernyataan ini. Kemudian kita klik bayar dan lapor. Kemudian kita ketik sandinya ya, sandi Passphrase kita. Setelah itu kita klik di sembarang tempat, kemudian kita simpan. Kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Nah, SPT berhasil disubmit. Nah, ini ya sudah masuk berpindah ke menu SPT menunggu pembayaran ya. Jadi nanti kalau SPT kurang bayar ini dibayar, nanti akan pindah di SPT telah dilaporkan ya. Jadi kita tidak perlu melaporkan lagi, nanti akan masuk di SPT dilaporkan. Setelah kita bayar, otomatis SPT akan terlapor seperti itu. Jadi setelah kita submit, itu kalau SPT itu kurang bayar, itu billing baru akan terbentuk setelah SPT di submit ya, menu bayar dan lapor itu kita klik. Setelah kita mengisi Passphrase, akan terdownload billing otomatis ya. Nah, jadi billingnya seperti ini untuk PPN-nya ya. Jadi sudah muncul nanti yang kita bayar ini. Setelah kita bayar di bank atau tempat pembayaran lain, otomatis nanti SPT akan terlapor. Jadi seperti itu konsep penerbitan billingnya ya. Jadi kita tidak bisa bayar di depan ya, sebelum SPT itu disubmit. Jadi seperti itu kan Wajak, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.